Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar Muri Meranai dan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Acara kita pada sore hari ini disiarkan secara langsung melalui IG Live @Riana_Sari_Arinal dan @PKK_Provinsi_Lampung, dan juga dapat disaksikan melalui streaming YouTube Pemerintah Provinsi Lampung dan YouTube PKK Provinsi Lampung. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini sudah kedatangan putra-putri terbaik Provinsi Lampung, Paskibraka Nasional yang telah mengibarkan bendera merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 pada tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu di Istana Negara. Kita akan berbincang-bincang dengan Aurel Febrina dan Rido Hafizar Armadani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, sehat? Alhamdulillah Ya. sehat, Ibu. Aurel lahir pada tanggal 3 Februari 2006 dan saat ini merupakan siswi SMA Negeri 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan Rido lahir pada tanggal 22 Januari 2005, merupakan siswa SMA Negeri 1 Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, kita mulai saja bincang-bincangnya ya. Aurel dan Rido, Ibu mau nanya nih ya, apa sih yang menjadi motivasi bagi kalian untuk menjadi seorang paskibraka? Mungkin first ready, kita mulai dengan Aurel ya, gimana? Siap, izin menjawab, Bu. Sebagai anak kedua dari ayah dan ibu Aurel, yang paling utama adalah untuk membanggakan keluarga saya, dan yang pertama adalah untuk lebih memotivasi ke diri saya sendiri. Benar. Dikarenakan saya akan menjadi motivasi dan menjadi contoh terhadap adik-adik penerus Paskibraka Lampung, khususnya di wilayah saya yaitu Kabupaten Pesisir Barat, dan serta keinginan saya ingin bercita-cita menjadi seorang polwan. Dan wah, hebat nih calon polwan. dan itulah yang menjadi motivasi saya dan mendorong diri saya ingin menjadi seorang anggota Paskibraka Nasional. Ya, benar. Jadi selagi kita masih muda, masih punya kesempatan, harus berbuat hal-hal yang positif ya untuk Ya, masa depan. siap, benar. Ini Aurel ini kebetulan sama nih, berasal dari Pesisir Barat ya, Ya. sama dengan Ibu ya. Benar sekali. Ya, terus kalau Rido gimana? Apa yang menjadi motivasinya menjadi seorang paskibraka ini? Izin menjawab, Bu. Kalau saya pribadi yang memotivasi saya adalah kakak saya. Karena Kenapa kakaknya? kakak saya merupakan Purna Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah 2010. Dan dari situlah saya terbesit hati ingin seperti dia. Kebetulan waktu itu kakak saya berposisi di pembentang, Kak. Pembentang bendera. Pembentang bendera ya. Betul, Bu. Dan di situ saya ingin merasakan posisi yang sama seperti itu. Tapi alhamdulillah saya Justru kamu yang nasional. Iya, Bu, alhamdulillah, Bu. Dan saya mendapatkan posisi pengerek, Bu, alhamdulillah. Senang ya, bangga ya. Tentu saja, Bu. Pastinya orang tua sangat bangga, keluarga sangat bangga, teman-teman Alhamdulillah, sangat Ibu. bangga gitu ya. Nah, jadi artinya hal yang positif itu yang harus kita tiru. Ini Rido termotivasi oleh kakaknya. Betul, ya. Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Rido dan Aurel pada hari ini memotivasi anak-anak muda khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Karena anak-anak muda yang ada di Provinsi Lampung ini keren-keren loh. Prestasinya bagus-bagus semua gitu. Benar Pokoknya Ibu sekali. bangga banget ya. Nah, terus untuk menjadi seorang paskibraka nih ya, harus melalui tahapan seleksi yang ketat kan? Betul, Bu. Nah, mungkin Aurel dan Rido bisa nih cerita mengenai seleksi apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan ya. Jadi mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat nasional. Siapa duluan? Kita gantian, Rido ya. Boleh, Bu. Gimana? Apa persiapannya? Untuk persiapan dimulai dari seleksi tingkat sekolah ya, Bu. Jadi pembina di sekolah itu memilih kita waktu latihan, Bu. Waktu latihan satu angkatan tuh dia sambil memilih di mana yang layak untuk melaju tingkat kabupaten untuk seleksi, di bawah seleksi. Dan di situ saya terpilih, Bu, untuk melaju ke tingkat kabupaten. Dan di kabupaten sekitar bulan Maret tanggal 16, di situ kami menjalani seleksi. Karantina, itu di karantina? Tidak, Bu, tidak karantina. Di situ jumlah anak yang ikut seleksi ada 210 orang selama 4 hari. Dan di hari pertama ada seleksi tentang kewawasan kebangsaan, dan di hari kedua baru ada
pengurangan Bu, pengurangan 50%. Jadi dari 210 menjadi 110. Dan Langsung separohnya ya. betul Bu. Dan di situ alhamdulillah saya lolos untuk tahap selanjutnya. Dan saya setiap lolos itu saya selalu memberi kabar dengan orang tua. Dan alhamdulillah Bu, saya lolos dan doakan semoga tahap selanjutnya lolos lagi. Dan alhamdulillah Sampai tingkat nasional. sampai pantuhir saya masih Iya, lolos terus, jadinya memang doa orang tua itu tidak Betul, boleh kita tinggalkan ya. Jadi salah satu ridho yang membawa sampai ke Paskibraka nasional itu pasti ada Betul, Bu. ada ridho dari orang tua dan doa dari orang tua. Betul, Bu. Setuju ya? Setuju, Bu. Iya. Kalau Aurel gimana? Kalau Aurel itu H-1 sebelum seleksi di sekolah itu kami baru diumumin, Bu. Baru diumumin sama seluruh anggota Paskibraka kalau besok ada seleksi di tingkat sekolah untuk dikirimkan ke kabupaten. Itu nggak ada persiapan sama sekali, langsung besoknya langsung disuruh bawa ke training, langsung diseleksi meliputi tes jasmani, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah Aurel lulus dan dikirimkan dan diutuskan untuk ke tingkat kabupaten. Di kabupaten kami seleksi selama 2 hari. Di hari pertama kami melaksanakan registrasi, lalu kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Di hari kedua kami melaksanakan tes parade dan tes jasmani. Dan alhamdulillahnya Aurel lolos juga dan dikirim ke utusan untuk menjadi di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kurang lebih sama tesnya, meliputi tes wawancara, Wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan, tes psikotes, tes bahasa Inggris, dan jasmani dan lain sebagainya. Dan di situ Aurel udah merasa pesimis, udah rada pesimis, kayak Aurel udah minta maaf sama kedua orang tua, kayak Bu maafin ya kalau Aurel nggak lolos provinsi, kata Aurel kan. Terus katanya ibu, nggak apa-apa, katanya kan. Ibu yakin Aurel nasional, katanya kan. Terus kata Aurel, kalau Aurel nggak nasional gimana Bu? Terus katanya ibu nggak apa-apa, Aurel masih hebat, katanya kan. Oh iya pasti, jadi artinya melalui seleksi di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi itu juga sudah luar biasa, apalagi di tingkat nasional. Dan alhamdulillahnya omongan ibu tuh benar-benar ajaib, langsung kewujud. Di situ orang langsung nangis, langsung peluk ibu pas pulang dari tes itu. Ya, jadi Alhamdulillahnya. Aurel sampai menangis ya, jadi aura ketika melaksanakan tahap demi tahap yang pasti tidak mudah ya, ratusan orang yang ingin memenangkan kompetisi ini, ibu rasa seperti itu ya, jadi butuh perjuangan. Dan juga satu hal ya, memang harus rajin banyak membaca ya, karena di sini juga wawasan kebangsaannya, kemudian tentang budaya ya, tentang apapun itu dipertanyakan. Dan satu hal lagi yang ibu ambil juga kesehatan. Benar, kan kesehatan menjadi paling seorang penting. paskibraka itu harus sehat secara fisik dan mental. Jadi untuk anak mudanya harus memulai gaya hidup sehat ya, biar kalau sehat itu pasti jauh dari narkoba ya. Kalau sehat itu pasti selalu berpikiran positif dan selalu menatap masa depan dengan penuh semangat ya. Setuju ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Menjadi seorang paskibraka nasional butuh perjuangan dan pengorbanan. Pasti dong. Betul. Ya, tadi sudah dijawab. Nah, ini bagaimana nih dukungan keluarga? Yang pastilah orang tua sudah memberikan doa-doa terbaiknya. Nah, lingkungan, misalnya lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekolah, lingkungan teman-teman, bagi keberhasilan Aurel dan Ridho ini, gimana? tentu saja lingkungan sangat mendukung ya Bu, sangat bahagia, mereka sangat tidak Bangga ya, bangga sangat juga bangga. Bu. Mereka juga tidak menyangka kalau Ridho bisa sampai ke nasional dan bisa sebagai pengerek. Dan itu mereka waktu itu kaget Bu. Jadi kan waktu pengibaran tuh mereka belum tahu. Tahu-tahu setelah ada muncul tulisan di TV itu ada tulisan nama Ridho dari Lampung. Dan mereka sangat Bangga bangun ya. dan bahkan ada tetangga Ridho yang sampai menangis terharu mereka. Gitu Bu. Iya. Oh ya, Ibu cerita sedikit ya. Jadi waktu peringatan detik-detik 17 itu, Ibu kan mendampingi Bapak mengikuti acara itu secara langsung di kantor gubernur ya. Nah, itu Ibu waktu itu belum tahu kalau penggerek itu ternyata Ridho dari Lampung gitu kan. Kita tetap mengikuti acara karena kita lagi konsentrasi dengan pakaiannya Pak Jokowi ya, yang menggunakan pakaian adat Lampung. Tetapi kalau di siaran TVRI ya, di TV itu kan disebutkan siapa penggereknya. Jadi ketika sampai di Mahan itu baru saya dapat kabar kalau penggereknya itu adalah
Rido dari Lampung. Dan menurut saya itu luar biasa ya Rido, karena apa? Memegang kunci ya kalau Betul, saya Bu. lihat ya, karena yang apa menyimpulkan atau mengaitkan bendera Betul, itu Bu. supaya dia benar merah putih berkibarnya. Salut deh buat Rido Terima ya, kasih, Bu. tugas yang berat sebenarnya Ya, ya. Bu, betul, Bu. Ya, kalau Aurel gimana nih? Dukungan dari lingkungan, dari teman-teman, pasti dong punya sahabat. Pasti. Iya. Apa sahabatnya gimana? Apa teriak-teriak? Apa gimana? Alhamdulillah mereka ngedukung semua Bu, dan mereka juga gak nyangka kalau misalnya nyampe lulus ke nasional, karena Aurel cuma ngomong provinsi aja deh itu kan, di barisan belakang juga nggak apa-apa gitu. Yang Aurel penting udah- paskibraka iya, yang penting gitu ya. paskibraka provinsi, Aurel bilang gitu kan. Terus pas mereka dengar Aurel ke nasional, mereka tuh langsung nangis gitu, kayak ngirim foto di lewat WA gitu. Ya Allah Rel, nyampe nangis gitu, Aurel lolos ke nasional, bangga banget katanya. Alhamdulillah mereka mendukung Aurel semua. Ya, seru sekali ya ceritanya ya. Nah, selama di asrama di Klat Paskibraka Nasional itu kan Aurel dan Rido ini berkumpul Betul, ya Bu. dengan teman-teman dari 33 provinsi lainnya ya. Betul, Bu. Nah, pastinya senang bisa berteman, berkumpul gitu ya dengan apa ya, dengan teman-teman seluruh Indonesia lah Betul, kalau Bu. bisa kita bilang. Bahkan nanti ada alumninya itu biasanya. Iya, Bu, betul, Bu, Ya. ada, Bu. Jadi apa kesan adik-adik ya bisa bertemu dengan teman-teman ini dengan latar budaya yang berbeda gitu ya, kan ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa gitu. Apakah ada momen ya bertukar apa seni dan budaya antar teman-teman daerah gitu? Ada Bu, pertukaran bahasa daerah, kayak Oh, bahasa iya, iya. daerah itu. Aurel kan berdekatan sama, kan satu lantai itu kayak di lantai 2 tuh Pulau Sumatera semua. Lantai 3 tuh Pulau Jawa, lantai 4 tuh Pulau Timur-Timur, NTT, Oh, iya, dan iya, sebagainya. Itu kami pertukaran adat, kayak mereka kalau makan tuh gimana adatnya, terus kalau misalnya mereka mau mengerjakan sesuatu bagaimana. Sambil belajar juga sambil ya. belajar juga, terus pertukaran bahasa mereka, Iya. seperti itu Bu. Pokoknya menyenangkan, Menyenangkan lah ya. sekali, berbagai macam watak dan sebagainya. Iya, iya. Kalau Rido gimana? Betul, Bu, sama yang dikatakan seperti Aurel. Di sana kita juga belajar antar bahasa, Bu. Jadi kita saling mengenal kebiasaan mereka, kegiatan mereka sehari-hari dengan cara logat mereka yang unik itu menurut saya suatu kebanggaan lah, Bu, bisa mendengarkan logat mereka secara langsung, dan itu saya juga belajar ilmu-ilmu baru, Bu. Dan itu menambah pengalaman baru, Bu, bagi saya, Bu. Ya, jadi bisa tahu juga ya bahwa Indonesia ini beragam Betul, Bu, budayanya, beragam bahasanya, kemudian beragam apa ya tata keramanya Benar. gitu ya, dan itu semua memang harus kita pelajari dan kita harus tahu itu. Oke. Ya, pemirsa, detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di Istana Merdeka tahun ini menjadi catatan sejarah yang sangat berharga dan akan menjadi kenangan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Lampung. Menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung dan menjadi pusat perhatian seluruh Indonesia adalah saat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, berkenan mengenakan pakaian adat Lampung pada momen tersebut. Ya, kita bangga ya. Jadi saya mau tanya sama Rido nih. Rido kan waktu itu bagian pagi ya, Betul, Bu. penaikan bendera Betul, itu ya. Bu. Itu ketika melihat Bapak Presiden keluar menuju mimbar upacara itu, begitu ngelihat Pak Presiden pakai Lampung, itu tahu nggak sih itu? Saat itu udah tahu belum? Sebelumnya kan saya di daerah persiapan tuh waktu sebelum masuk. Dan situ kan di depan ada layar besar tuh, Bu. Saya melihat sekilas sepertinya Pak Presiden menggunakan baju adat pepadun Lampung. Oh gitu. Saya iya. belum terlalu ngeh itu, Bu. Dan setelah masuk ke mimbar depan, mimbar tuh tanpa melirik pun saya bisa melihat, Bu, ternyata benar menggunakan baju adat Lampung, dan itu menambah ini dong, menambah semangat lagi betul, Bu. ya Dan waktu saya itu juga ya. merasa bangga lah, Bu, bisa Pak Presiden menggunakan baju adat Iya, sangat Lampung. bangga sekali. Makanya kita pada waktu itu hashtagnya Lampung Bangga ya. Karena selain Aurel dan Rido yang mewakili Provinsi Lampung dalam pasukan pengibar bendera pusaka, ini ada juga nih putra Lampung yang bertugas sebagai Komandan Paskibraka dalam upacara penurunan Sang Merah Putih Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara. Siapa dia? Beliau adalah AKP Renando Andreas Haratua Hutapea yang saat ini menjadi Kepala Bagian Operasional atau Kabak Ops Sat Brimob Polda Lampung, atau
akrabnya nih dipanggilnya Kak Re nih. Ya, mana ya Kak Re ya? Silakan Kak Re. Saya panggil Kak Re aja ya. Bisa cerita sedikit ya, bagaimana kok bisa terpilih gitu menjadi Danpas dalam upacara penurunan ya Sang Merah Putih hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Mohon izin Ibu, Ya. pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas apresiasi dan dukungannya kepada kami sehingga kami bisa menerima undangan terhormat ini pada acara talk show sore hari ini. Kemudian saya beserta 4 rekan lainnya, jadi perwakilan masing-masing dari tiap angkatan itu 1 orang Ibu. Dari Angkatan Darat 1 orang, Ya. Angkatan Laut dan Udara masing-masing 1 orang, kemudian dari Polisi 1 orang. Kita berempat sama-sama dikarantina dengan adik-adik Paskibraka. Kemudian pada saat 17 Agustus pagi, disitulah ditentukan siapa yang akan main di pengibaran. Detik-detik peringatan kemerdekaan Indonesia ke-76 itu kan dilaksanakan di masa pandemi nih ya. Nah, pastinya pelaksanaan upacara itu berbeda kan dengan kondisi normal. Ini bisa diceritakan nggak pengalamannya pada saat penaikan atau penurunan gitu? Coba Kak Re dulu ya. Kemudian juga ya ada gimana nih perasaan adik-adik semua ya dan Kak Re juga ketika melihat Bapak Presiden memakai pakaian adat Lampung begitu. Ketika itu kan kalian di lapangan tuh tidak tahu juga gitu kan, itu bagaimana itu? Tentunya Paskibraka untuk tahun ini sangat berbeda Ibu, karena benar. memang pertama kali dilaksanakan pada saat masa pandemi. Pada saat latihan di Cibubur juga selama 3 minggu, kita diwajibkan untuk double masker Ibu. Jadi pada saat latihan cukup ngap juga Berat rasanya. ya, karena Iya. harus pakai masker, Betul, harus Ibu. latihan terus baris berbaris begitu ya. Siap. Kemudian apalagi pada kami Danpas, kami yang bagian teriak-teriaknya kan, Bu, yang mengarahkan iya. adik-adik Paskibra. Jadi memang cukup menjadi tantangan baru, tantangan lah, tersendiri. iya. Kemudian pada saat kita karantina juga dalam seminggu itu 2 kali swab PCR dan 1 kali swab antigen itu wajib Ibu. Jadi hal yang paling kita takutkan adalah pada saat kita sudah latihan Benar. 3 minggu ini, Tiba-tiba, kemudian jelang-jelang iya. pada saat 17 Agustus kita di swab dan hasilnya bisa positif, maka kita tidak akan tampil di istana. Ya, jadi berat sekali ya. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga kita harap-harap cemas juga ya. Harap-harap. Sudah latihan, ketika hari hanya ya kita kan tidak tahu begitu. Betul, Tapi Ibu. alhamdulillah lah semua sudah Siap. berlalu ya. Kalau Aurel gimana ceritanya? Pengalamannya ini kan di masa pandemi nih Iya. seperti ini gimana? Ada cerita nggak di balik ini gitu? Sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di tim penurunan kami melakukan prokes yang sangat ketat, memakai double masker ketika kami menjadi tim penurunan. Tetapi kami melaksanakan tugas kami dengan sukses, dengan lancar, alhamdulillah seperti yang dilihat oleh masyarakat yang lainnya. Walaupun kami memakai double masker, tapi kami harus tetap menampilkan yang terbaik, Yang terbaik, benar, untuk setuju bangsa itu dan negara. Ibu. Kalau Rido gimana? Menurut saya ini Bu, waktu tahun ini sangat berbeda Bu dengan tahun sebelumnya, karena bahkan makan saja tuh kita sendiri Bu di Iya, kamar. iya. Oh, dan iya. itu juga mengurangi lah Bu rasa kebersamaan kita antar sesama. Jadi iya. kita inisiatif sendiri, walaupun itu dilarang, tapi kita inisiatif sendiri. Jadi kita makan di depan pintu kamar Bu, biar masih terasa kebersamaan. Iya, benar. Walaupun itu masih dilarang, tapi kita masih menjalankan prokes Bu. Iya, jadi ya itulah ya, ada cerita-cerita tersendirinya gitu yang nggak akanlah kita lupakan Iya, begitu benar. ya. Oke, ini selain ya berlatih di baris berbaris ya, ternyata Rido ini punya hobi beatbox, dan Aurel ini bisa lo bermain cetik ya. Nah, boleh nggak dipraktekkan sedikit nih? Boleh ya, boleh Bu. dong. Jadi artinya biar teman-temannya juga tahu gitu ya, bahwa memang harus ada sesuatu keahlian khusus gitu ya, karena itu akan menambah nilai plus ya. Coba siapa? Rido duluan. Ya, silakan.
Terakhirnya tuh. Itu kamu ada grupnya nggak itu? Grup mungkin untuk teman-teman sekolah ada, Bu. Oh, grup untuk Tapi teman-teman untuk sekolah ya. luar dari sekolah belum ada, Bu. Oh gitu, keren ya. Coba Aurel gimana? Ini cetik ini adalah alat musik tradisional yang ada di Provinsi Lampung ya. Jadi memang ini bagus sekali untuk dijadikan pembelajaran ya mungkin ya di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak kita ini tahu gitu kalau Provinsi Lampung ini ada alat musik cetik gitu. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan. Ini udah belajarnya dari SD? SMP. Oh, dari SMP. Diajarin di sekolah di atau di otodidak? sekolah. Oh, dari Di sekolah ya. Jadi Iya. memang harus ada pelajaran ini ya. Iya. Tambahan di sekolah mengenai seni dan budaya yang ada di Provinsi Lampung. Oke, tidak terasa ya. Sudah beberapa lama kita sudah ngobrol santai ya pada sore hari yang cerah ini, dan semoga pengalaman-pengalaman selama menjadi paskibraka ini akan menjadi pelajaran yang berharga ya untuk kalian, dan semoga cita-cita Aurel dan Rido yang ingin mengikuti jejak Kak Rey-nya ya. Kamu mau masuk Akpol katanya ya. Mudah-mudahan diterima ya. Dan ini Aurel akan menjadi polwan di masa yang akan datang ya. Semoga pesan-pesan atau cerita-cerita ini ya, sharing sore hari ini yang sudah diceritakan oleh Aurel, Rido, dan Kak Rey bisa sampai ya kepada seluruh muli makana yang ada di masyarakat Lampung, dan ini bisa menjadi semacam semangat ya untuk semua pemuda dan pemudi yang ada di Provinsi Lampung untuk terus berkarya dan terus mengejar cita-citanya. Ya, dalam perbincangan kita dengan Aurel, Rido, dan Kak Rey yang telah mewakili Provinsi Lampung pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, kami juga ya, Ibu atas nama pribadi mengucapkan selamat ya kepada kalian. Semoga kalian selalu sehat ya, bisa menginspirasi dan semoga semakin sukses ke depannya ya. Sedikit pesan ya ini untuk para pemirsa ya, terutama para pemuda dan pemudi yang ada di Provinsi Lampung, muli mekanai ya, muli mekanainya. Teruslah semangat para pemuda dan yakinlah dengan kemauan dan kerja keras akan selalu ada jalan untuk menggapai cita-cita dan harapan. Jadi selagi muda juga pergunakan waktumu dengan hal-hal yang positif. Apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian kerjakan hari ini akan menentukan siapa kalian 20 tahun yang akan datang. Semoga selalu sehat dan sukses, dan semoga apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini bisa menjadi inspirasi. Amin. Ya. Dan sebelum menutup acara pada sore hari ini ada pantun ini ya. Pantunnya begini. Ibu di dapur memasak nasi, ayah pergi menanam padi. Saya tutup bincang-bincang hari ini, semoga bermanfaat untuk pemuda dan pemudi. Salam Lampung berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua orang tua Aurel sehat terus, panjang umurnya, biar bisa ngeliat Aurel buat lulus di akademi kepolisian, biar bisa naikin derajat kedua orang tua Aurel. Harapannya semoga dia jadi anak yang baik lah. Dia jadi Akpol, semoga biasa terlaksana dari izin Allah, semoga bisa tercapai cita-citanya lah. Semoga orang tua cuma bisa mendoakan, semoga Allah mengizinkan semua yang dia inginkan.